Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2101. Hahaha, melampaui Tuan Red Plum, hanya berdasarkan kamu. Gong Yang Lai sepertinya belum pernah mendengar lelucon yang sangat lucu, dengan ekspresi penuh penghinaan. Pusat kekuatan macam apa imam besar Red Plum itu? Gong Yang Lai melayani di sisinya selama bertahun-tahun dan sangat sadar. 8 juta tahun yang lalu, imam besar Red Plum bangkit dari ketiadaan, menyapu seluruh wilayah iblis surgawi dengan bakatnya yang menakjubkan. Belakangan, dia tidak lagi bertanding antar teman sebaya. Oleh karena itu, dia menantang permainan catur abadi, Asnot, membuat dirinya terkenal dalam satu pertarungan. Dalam 8 juta tahun ini, imam besar Red Plum diikuti oleh imam besar leluhur suci. Kekuatan alkimia miliknya telah lama mencapai tingkat yang tak terduga. Pemuda di depannya ini ingin melampaui imam besar Red Plum. Hanya lelucon, mungkin bakatnya benar-benar lebih hebat dari imam besar Red Plum. Tetapi bahkan jika dia benar-benar melampaui imam besar Red Plum, itu juga tidak akan diketahui berapa tahun kemudian. Apapun yang terjadi, seseorang juga akan percaya jika aku mengatakan bahwa aku akan melampaui imam besar leluhur suci 10 juta tahun kemudian. Siapa yang tahu tentang masalah ini setelah 10 juta tahun? Xin Luo dan para Empyrean lainnya juga memasang wajah mencemooh, jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Ye Yuan. Ya, beri dia waktu 8 juta tahun, dia mungkin benar-benar bisa mengejar imam besar Red Plum. Tuan Sage kedua sungguh luar biasa. Hanya tidak tahu apakah dia bisa hidup selama 8 juta tahun atau tidak. Setelah 8 juta tahun, aku bisa melampaui leluhur pengobatan. Apapun yang terjadi, menyombongkan diri tidak perlu dihukum mati juga. Kelompok Empyrean telah mencemooh seluruh wajah mereka, dengan kata-kata mereka penuh cemoohan. Ye Yuan tetap memasang wajah datar dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, lalu pernahkah kamu berpikir sebelumnya mengapa imam besar leluhur suci akan menganugerahkan orang sepertiku sebagai sage kedua? Apakah dia sangat menghargai bakatku, atau dia benar-benar berkepala dingin karena usia? Ini, Gong Yang Lai terkejut. Jelas sekali, dia belum pernah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya. Pemikiran imam besar leluhur suci bukanlah sesuatu yang dapat dia duga sama sekali. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak dapat memahami penganugerahan ini. Saat ini, ketika Ye Yuan menanyakan pertanyaan ini, para Empyrean berhenti mengejek, mendengarkan dengan penuh perhatian dengan rasa ingin tahu. Jelas, ini juga merupakan pertanyaan yang paling mereka khawatirkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, mencapai ranah imam besar leluhur suci, apa yang masih dia kejar? Tentu saja itu adalah puncak agung dari alchemy Dao. Dia bertanya pada leluhur pengobatan apa itu Dao, tetapi leluhur pengobatan menghindarinya dengan dua kata, jangan tanya. Oleh karena itu, dia bertanya pada dunia apa itu Dao. Dia mencari selama puluhan juta tahun dan akhirnya menemukan lawan. Orang itu adalah aku. Tatapan mata Ye Yuan membara dan menyapu seluruh wajah para Empyrean sambil berkata dengan suara serius, gelarnya adalah Sage kedua. Aku berharap aku bisa menjadi lawan yang bisa duduk dan berdebat tentang Dao bersamanya. Apakah kalian semua mengerti? Di dalam aula itu sunyi senyap. Semua orang tercengang dengan ucapan Ye Yuan yang arogan dan ekstrim. Mereka tidak yakin dengan perkataan Ye Yuan, namun mereka benar-benar terkejut dengan keangkuhan liar Ye Yuan. Eksistensi macam apa imam besar leluhur suci itu? Dalam ras iblis, dia adalah dewa. Dia menciptakan banyak ras iblis kaisar surgawi hanya dengan kekuatannya. Saat ini, kekuatan utama ras iblis hampir semuanya menghormati imam besar leluhur suci sebagai yang tertinggi. Meskipun mereka semua, para murid ini, saat ini adalah tokoh terkemuka di suatu wilayah, menghadapi imam besar leluhur suci, mereka tetap menjalankan etiket seorang murid. Tidak ada yang berani berbicara tentang menjadi lawannya. Sekarang, seorang bocah di alam dewa sejati benar-benar mengatakan bahwa dia akan menjadi lawan imam besar leluhur suci. Ini benar-benar menggelikan, bodoh, arogan. Imam besar leluhur suci adalah seorang Dao alkimia nomor 2 yang diakui secara universal di dunia bentangan langit. Selama beberapa puluh juta tahun, tidak ada yang berani menantangnya. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu akan menjadi lawannya. Gong Yang Lai memarahinya. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, apa yang diketahui burung layang-layang tentang tujuan angsa? Tidak peduli seberapa kuat seorang pusat kekuatan,
mereka juga berjalan selangkah demi selangkah dari yang lemah. Kalian semua bahkan tidak berani memikirkannya, jadi tentu saja kalian tidak bisa menjadi pusat kekuatan seperti imam besar leluhur suci. Logika para ahli itu sepi, kalian semua tentu saja tidak akan mengerti juga. Ye Yuan baru saja menguraikan sebuah fakta, tapi cara mengatakan sesuatu seperti ini hanyalah kebodohan dan kesombongan di mata semua orang. Di mata mereka, dia adalah orang gila. Kelompok Empyrean benar-benar tercengang. Awalnya, ketika Ye Yuan mengatakan bahwa dia ingin melampaui imam besar Red Plum, mereka merasa sangat terkejut. Sekarang, Ye Yuan langsung mengeluarkan imam besar leluhur suci, mengatakan bahwa dia ingin menjadi lawannya. Segerombolan katak di dasar sumur, ngobrol tentang ini dengan kalian semua, kalian juga tidak akan mengerti. Gong Yang Lai, tidakkah kamu ingin menjatuhkanku sedikit pun? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan ini. Hari ini, aku akan mengadakan debat Dao dengan pendeta bintang 7 yang hadir. Selama ada seseorang di antara kalian yang bisa mengalahkanku, aku akan segera pergi dan tidak pernah memasuki wilayah iblis surgawi seumur hidup. Ye Yuan berkata dengan dingin. Saat kata-kata ini keluar, mata Gong Yang Lai berbinar. Dia sudah lama tidak puas dengan orang yang sombong dan ekstrim ini. Karena dia sendiri sedang mencari pelecehan, dan bahkan mengatakan untuk tidak pernah memasuki wilayah iblis ilahi, kata semacam ini, maka tidak bisa disalahkan pada orang lain. Kedua mata Xin Luo sedikit menyipit dan dia berkata sambil tersenyum dingin, Tuan Sage kedua, ini yang kamu katakan. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku mengatakannya. Jika bahkan kalian orang-orang ini bisa mengalahkanku, maka aku tidak menginginkan gelar Sage kedua ini juga. Xin Luo tertawa tanpa bisa menahannya dan berkata, Tuanku bintang 7 benar-benar berbicara sembarangan. Kekuatan seorang pendeta bintang 7 bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis, kekuatanku juga tidak seperti yang kalian bayangkan. Kedua mata Xin Luo sedikit menyipit, menoleh ke arah seorang Empyrean, dan berkata, karena itu masalahnya, Imam Wudgem, datanglah dan mintalah bimbingan dari Tuan Sage kedua. Empyrean Wudgem terkekeh dan berkata, saya mematuhi perintah Anda. Namun, yang kami lawan adalah pil Dewa Iblis. Tuan Sage kedua tidak boleh bersaing dalam pil Dewa Manusia dengan Empyrean ini. Empyrean ini tidak bisa membuatnya. Saat kata-kata ini keluar, gelombang tawa langsung terdengar. Ye Yuan perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, tenang, kita akan berkompetisi dalam pil Dewa Iblis. Pil Dewa Iblis atau pil Dewa tidak memiliki banyak perbedaan dibandingkan Ye Yuan saat ini. Pada akhirnya, semua jalan menuju tujuan yang sama. Terlepas dari apakah pil Dewa Iblis atau pil Dewa Manusia, keduanya hanyalah dua cabang dari alkimia Dao. Sama seperti jalur racun dan jalur medis yang sama. Kuil Imam secara alami tidak kekurangan tempat untuk memurnikan obat. Xin Luo memerintahkan orang-orang untuk segera mempersiapkan tempat untuk berkompetisi dalam alkimia. Kedua orang itu sedang melakukan persiapan ketika Gong Yang Lai bertanya, bagaimana kekuatan Wudgem? Dia tidak boleh menurunkan prestise garis keturunan Red Plum kita. Xin Luo tersenyum dan berkata, Yang Mulia, yakinlah. Adik laki-laki Wudgem awalnya memiliki fisik yang berjiwa kayu. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam bidang alkimia. Selanjutnya, wilayahnya sudah mencapai puncak alam Dao tahap akhir. Di antara orang-orang ini, dia juga merupakan eksistensi yang bisa masuk peringkat 10 besar. Bukankah berurusan dengan Imam bintang 6 masih bisa dilakukan dengan mudah? Gong Yang Lai mengangguk sedikit, segera menenangkan pikirannya. Meskipun dia bukan seorang imam, yang telah mengikuti sisi imam besar Red Plum selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui perbedaan kekuatan di antara para imam. Seseorang yang merupakan pusat kekuatan alam Dao tahap akhir sudah menjadi ahli alkimia yang sangat kuat. Dilihat dari usia Ye Yuan, meskipun dia mempunyai bakat yang menantang surga dan mencapai tingkat alam Dao tahap akhir, dia juga tidak mungkin bisa menandingi Wudgem. Di bawah pengawasan orang-orang, kedua orang itu memulai pertarungan alkimia. Empyrean Wudgem adalah roh kayu yang mencapai Dao sejak awal, keunggulannya dalam memurnikan pil sangat luar biasa. Saat auranya dilepaskan, obat-obatan roh itu sama patuhnya dengan anak-anaknya. Seni atraksi iblisnya sudah berada pada tingkat kemahiran yang tinggi. Namun ketika mata semua orang tertuju pada Ye Yuan, mereka berseru kagum. Seni atraksi iblis yang tajam dan ganas. Bagaimana manusia bisa mengembangkan seni atraksi iblis hingga batas seperti itu? Xin Luo terbelalak karena kagum.
Seni atraksi iblis ini mungkin telah mencapai alam hubungan ilahi kan? Malu. Empyrean ini mengembangkan seni atraksi iblis selama tidak kurang dari 1 juta tahun, dan aku sebenarnya masih belum dapat mencapai alam hubungan ilahi. Untuk bisa disebut sage kedua, anak ini sungguh luar biasa. Kelompok Empyrean meledak dengan takjub. Jelas sekali, mereka terkagum-kagum dengan seni atraksi iblis milik Ye Yuan. Tatapan Xin Luo membawa sedikit keterkejutan dan kebingungan. Kekuatan seni atraksi iblis sangat menentukan kualitas pil obat. Oleh karena itu, ras iblis memandang seni atraksi iblis dengan sangat penting saat memurnikan pil. Namun, Xin Luo belum pernah melihatnya mampu mengembangkan seni atraksi iblis hingga ke level Ye Yuan. Seni atraksi iblis dibagi menjadi 4 tingkatan: pemula, pencapaian kecil, pencapaian besar, dan penyelesaian besar. Namun masih ada 3 tingkat di atas 4 tingkat ini, masing-masing adalah niat mendalam, hubungan ilahi, serta keturunan Dao. Seni atraksi iblis adalah keterampilan dasar pil iblis ilahi. Pentingnya hal ini tidak perlu diragukan lagi. 4 level pertama, selama seseorang berlatih dengan tekun, mereka akan mampu mencapainya. Namun 3 tingkat terakhir sudah mencapai tingkat Dao dan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh kultivasi pahit. Itu tergantung pada kemampuan pemahaman seseorang. Para imam yang hadir semuanya adalah kekuatan utama ras iblis, dan merupakan imam bintang 7. Mayoritas dari orang-orang ini dapat berkultivasi ke alam niat mendalam. Hanya saja tidak ada satupun yang mencapai alam hubungan ilahi. Tapi sekarang, manusia mengembangkan seni atraksi iblis ke alam hubungan ilahi. Bagaimana mungkin mereka tidak malu? Sebenarnya, bagi Ye Yuan, seni atraksi iblis tidaklah rumit. Sebenarnya, itu hanyalah kendali atas esensi dewa iblis. Dan sehubungan dengan pengendalian yang tepat atas esensi ilahi, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat dibandingkan dengannya. Ditambah dengan pemahamannya yang mendalam tentang alkimia Dao, mencapai alam hubungan ilahi bukanlah hal yang mengejutkan. Hanya saja pemandangan kelompok Empyrean ini cukup mengejutkan. Gong Yang Lai mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara serius, "Apa? Seni atraksi iblisnya sangat mengesankan." Xin Luo tersenyum pahit dan berkata, "Lebih dari mengesankan. Bahkan jika imam bintang 8 biasa ada di sini, mereka juga tidak akan berani mengatakan bahwa seni atraksi iblis mereka lebih kuat daripada miliknya. Sedangkan aku malu dengan inferioritasku." Sedikit kejutan melintas di mata Gong Yang Lai. Dia adalah orang awam dalam memurnikan pil. Dia baru saja menjalankan tugas untuk Imam Besar Red Plum. Imam Besar Red Plum lah yang dengan paksa mendorongnya ke alam Kaisar Surgawi dengan kekuatan pil obat. Kekuatan Xin Luo, dia secara kasar mengetahuinya. Xin Luo adalah eksistensi puncak di antara mereka yang ada di alam Empyrean. Kini, bahkan dia justru mengatakan bahwa dia malu dengan inferioritasnya. Jadi bisa dilihat betapa kuatnya seni atraksi iblis yang dimiliki Ye Yuan. Kalau begitu pertarungan ini, Wutgem akan kalah. Gong Yang Lai berkata agak ragu-ragu. Sekarang, dia sudah kurang percaya diri. Xin Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, proses pemurnian pil dewa iblis sangatlah rumit. Seni atraksi iblis hanyalah salah satu aspek. Tuan Gong Yang, yakinlah, ranah dan fondasi Wutgem sama sekali tidak sebanding dengan junior berusia 1000 tahun. Pertarungan ini masih belum menimbulkan ketegangan. Baru setelah mendengar ini Gong Yang Lai menenangkan pikirannya. Namun, segalanya tidak berkembang sesuai arah yang mereka bayangkan. Kedua orang tersebut tidak melakukan kompetisi aura alkimia Dao dalam pertarungan alkimia mereka. Namun, melihat adegan sebenarnya dari pemurnian pil Ye Yuan seperti kumpulan alam itu sendiri, seolah-olah sedang mengembangkan dunia. Sebagai perbandingan, meskipun penyempurnaan pil Wutgem sangat mengesankan, namun rasa pilnya kurang. Yang hadir semuanya adalah ahli di antara para ahli. Jadi mereka bisa mengetahui kualitasnya secara sekilas. Hanya sedikit rasa ini, mungkin akan sulit bagi Wutgem untuk melewatinya seumur hidup. Ekspresi Xin Luo menjadi semakin serius. Ekspresi bingung di wajahnya menjadi semakin tebal. Dia tidak dapat membayangkan, mengapa seorang imam muda seperti itu tidak membuat kesalahan apapun saat memurnikan pil. Tidak ada kelemahan untuk dieksploitasi. Ini adalah kesan yang diberikan oleh pemurnian pil Ye Yuan kepada Xin Luo. Padatkan, hahaha, menyempurnakan pil 9 istana iblis ilahi kali ini, kondisi Empyrean ini adalah kebaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apapun sage kedua, hanya dewa alkimia bintang 6, bagaimana dia tahu apa itu penyempurnaan pil?
Saat Woodgum memadatkan pilnya, karena kondisinya terlalu baik, dia tidak dapat menahan tawanya. Hanya saja ketika dia sadar kembali, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Sebenarnya tidak ada yang merespon. Melihat lagi, semua orang menggunakan mata aneh untuk melihatnya. Ada apa dengan semuanya? Kenapa kamu menggunakan mata seperti ini untuk melihatku? Woodgum berkata dengan tatapan bingung. Xin Luo melemparkan botol kecil padanya dan berkata sambil menghela nafas, coba lihat sendiri. Woodgum menyelidiki dengan akal sehatnya dan langsung menjadi kaku di tempat. Woodgum benar-benar dikalahkan. Setelah itu, beberapa orang lagi menantang Ye Yuan, semuanya mengajukan pil obat yang mereka kuasai. Tapi di depan Ye Yuan, mereka masih kalah telak. Gong Yang Lai sudah lama tercengang karena takjub. Seorang imam bintang 6 menyapu seluruh negara besar bintang 7 di wilayah West Spirit. Hal semacam ini seperti kisah fantasi. Akhirnya, orang alkimia daun nomor 1 di wilayah West Spirit, Xin Luo, juga melangkah maju untuk menantang Ye Yuan, dan masih kalah telak. Ye Yuan memandang Xin Luo dan menggelengkan kepalanya dan berkata, wilayah West Spirit yang luas sebenarnya tidak dapat menemukan satu pun alam leluhur. Pantas saja dao alkimia ras iblis selalu ditindas oleh umat manusia. Tempat ini mengumpulkan kumpulan imam bintang 7 terkuat di seluruh wilayah West Spirit. Namun, tidak ada satu orang pun yang mencapai alam leluhur. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa Xin Luo bisa mencapai alam leluhur dan memberinya ancaman. Sayangnya, Xin Luo juga hanya mencapai alam leluhur setengah langkah. Masih ada satu langkah lagi dari alam leluhur. Ketika semua orang mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan rasa malu di wajah mereka. Namun, masih ada lebih banyak kejutan di hati mereka. Pusat kekuatan alam leluhur. Sage kedua sebenarnya adalah pusat kekuatan alam leluhur. Pusat kekuatan tingkat leluhur yang berusia lebih dari 1000 tahun, ini hanyalah sebuah keberadaan mitos. Xin Luo menghela nafas dan membungkuk memberi hormat sambil berkata, Sage kedua sangat perkasa, Xin Luo yakin dengan sepenuh hati. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar. Sesosok melangkah ke aula. Sage kedua kentut anjing. Berpura-pura menjadi misterius. Kalian semua benar-benar sekumpulan sampah. Plus wajah wilayah West Spirit benar-benar hilang oleh kalian. Mengikuti suara itu dan melihat ke atas, wajah kelompok Empyrean berubah ketakutan. Kami memberi hormat kepada Imam Langit Merah. Melihat kedatangan itu, kelompok Empyrean membungkuk serempak. Seorang pria muda mengenakan pakaian katun perlahan-lahan naik ke platform tinggi. Dia membungkuk sedikit ke arah Gong Yang Lai, dan dia berkata, aku memberi hormat kepada Paman Gong Yang. Ketika Gong Yang Lai melihat kedatangan itu, matanya tidak bisa menahan untuk bersinar. Dia berkata dengan sangat gembira, hahaha, bagus. Bagus. Langit Merah ada di sini. Kaisar ini dapat yakin. Langit Merah menilai Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina, jangan berpikir bahwa memasuki alam leluhur, kamu luar biasa. Ingin disebutkan sejajar dengan guru, kamu masih 1 juta tahun terlalu dini. Wajah Ye Yuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, apa yang kamu katakan tadi? Langit Merah mendengus dingin dan berkata, aku bilang kamu masih 1 juta tahun terlalu dini. Apakah kamu tuli? Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata sambil mendengus dingin, kalimat sebelumnya. Langit Merah terkejut dan segera tersenyum dingin dan berkata, aku bilang kamu adalah Sage kedua kentut anjing, berpura-pura menjadi misterius. Apa, mungkinkah aku salah bicara? Wajah Gong Yang Lai berubah, menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik. Benar saja, Ye Yuan berteriak dengan sangat marah, dari mana datangnya orang kurang ajar ini, berani bersikap kurang ajar. Gong Yang Lai, apakah Imam Besar Red Lam mendidik murid dengan cara seperti ini? Bahkan meremehkan Grand Master mereka sendiri. Wajah Langit Merah berubah drastis, segera mengetahui bahwa dia salah bicara. Gelar Sage kedua diberikan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci, namun dia sebenarnya mengatakan Sage kedua adalah kentut anjing. Bukankah ini menamparkan wajah Grand Master? Dia hanya melihat Ye Yuan menyapu wilayah West Spirit sekarang dan membiarkan mulutnya terpeleset karena kemarahannya. Dia tidak menyangka Ye Yuan akan menggunakan kata-katanya sebagai bukti. Ini, aku, wajah Langit Merah memerah sampai ke telinga, tergagap berat, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tatapan Ye Yuan keras dan tajam. Dia berseru dingin, berlututlah. Langit Merah gemetar, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berkata dengan penolakan untuk menyerah, berdasarkan apa yang membuatku berlutut.
Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara serius, aku adalah sage kedua yang diberikan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci. Dari segi status, aku bahkan berada di atas gurumu, imam besar Red Plum. Biarpun dia melihatku di sini, dia juga tidak akan berani bersikap kurang ajar sepertimu. Mengapa aku tidak diizinkan membuatmu berlutut? Atau apakah itu membuatku pergi dan menjelaskannya di depan imam besar Red Plum? Semua orang empir terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Tidak ada yang menyangka kalau Ye Yuan akan meledak, keributannya akan sangat mengejutkan. Tadi, langit merah masih menyuruh orang ke sana kemari dengan menunjuk dengan jarinya saat dia masuk. Namun saat ini, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras lagi. Terlebih lagi, apa yang Ye Yuan katakan juga sangat masuk akal. Bahkan jika imam besar Red Plum ada di sini, dia juga tidak akan berani membantah Ye Yuan secara langsung. Sebaliknya, mengapa Gong Yang Lai melakukan trik kecil seperti ini di mana dia bersikap setuju di hadapan umum sementara menentang secara pribadi? Ekspresi langit merah berkedip-kedip tanpa henti dan memandang ke arah Gong Yang Lai dengan memohon. Gong Yang Lai menghela nafas sedikit, tapi dia belum membuka mulutnya ketika dia mendengar Ye Yuan berkata sambil tertawa dingin, kamu ingin memohon atas namanya. Maka maksudmu adalah dia menghujat wajah imam besar leluhur suci dan tidak perlu dihukum. Gong Yang Lai tersedak saat mendengarnya dan hanya bisa berkata kepada langit merah, berlututlah. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak dapat membantu langit merah lagi. Jika sampai ke telinga imam besar leluhur suci, masalah ini tidak dapat diselesaikan bagaimanapun caranya. Kecuali, dia membunuh Ye Yuan. Tapi ada begitu banyak orang yang hadir. Jadi siapa yang berani membunuh sage kedua yang dianugerahkan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci? Langit merah berdiri di sana dengan wajah kesulitan. Sebagai murid kebanggaan imam besar Red Plum, langit merah mengumpulkan segudang kemuliaan padanya dan selalu memperhatikannya. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Hanya saja prestise leluhur suci tidak mengizinkan provokasi. Saat ini, dia masih bisa mempertimbangkan kepentingan relatifnya. Berlutut. Tiba-tiba, Ye Yuan berseru dengan dingin. Langit merah gemetar dan berlutut di depan Ye Yuan dengan bunyi gedebuk. Kelompok Empirean benar-benar tercengang. Langit merah sebenarnya dihukum oleh seseorang, dia harus berlutut ke arah orang itu. Mereka seharusnya tidak melihat bagaimana masing-masing dari mereka adalah seorang imam bintang 7, yang terdiri dari para ahli Empirean tingkat menengah dan akhir. Di depan langit merah, mereka masih lebih rendah. Langit merah memang sombong, tapi dia juga punya modal untuk menjadi sombong. Dia hanya menggunakan 8.000 tahun dan mencapai alam leluhur dalam alkimia Dao. Dia adalah orang tercepat yang mencapai alam leluhur di antara semua murid imam besar Red Plum. Bakat semacam ini, ditambah dengan identitasnya sebagai murid imam besar Red Plum, sudah cukup baginya untuk melakukan apapun yang diinginkannya di wilayah West Spirit. Oleh karena itu, ketika para Empirean ini melihat langit merah, mereka semua harus membungkuk dengan hormat. Tapi sekarang, dia dihukum dengan berlutut ke arah orang lain. Ye Yuan melihat ke bawah dari ketinggian dan mencela dengan tajam sambil cemberut, langit merah, apakah kamu tahu kejahatanmu? Seberapa bangga dan sombongnya langit merah. Dia akan meledak di tempat tetapi dia melihat Gong Yang Lai mengedipkan mata padanya tanpa henti, dan dia terkejut. Langit merah tahu kejahatannya. Langit merah mengertakkan gigi dan berkata, seberapa licik dan liciknya Gong Yang Lai. Dia jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan langit merah, pria yang tumbuh besar dengan berendam dalam toples madu. Pada saat ini, semakin banyak langit merah membalas, semakin menyedihkan hasilnya. Faktanya, jika hal itu benar-benar lepas kendali pada akhirnya dan Ye Yuan memerintahkan orang untuk membunuh langit merah, tidak ada yang berani mengatakan tidak juga. Menyinggung sage kedua sama dengan menyinggung imam besar leluhur suci. Membunuhmu berarti kamu lolos dengan ringan. Untungnya, langit merah tidak bodoh dan memahami maksud Gong Yang Lai dengan sangat cepat. Dia hanya bisa menelan harga dirinya dan bertahan dalam diam. Bagus kamu tahu kejahatanmu. Sekarang, sage ini menghukummu untuk berlutut dan bertobat di depan patung leluhur suci selama setengah bulan. Apakah kamu menerima hukumannya? Ye Yuan berkata dengan suara serius. Langit merah tiba-tiba mengangkat kepalanya, tatapannya penuh amarah. Konvensi pil iblis-iblis akan segera diadakan. Berapa banyak iblis yang datang dan pergi di depan plaza leluhur suci. Namun ia harus berlutut selama setengah bulan di depan patung itu. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang?
Orang ini pasti sengaja melakukannya. Hah, apakah kamu merasa bahwa kamu tidak salah? Suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Langit merah memelototi Ye Yuan, matanya memuntahkan api saat dia mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, "Langit merah, menerima hukumannya." Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya dengan anggun dan berkata dengan dingin, "Pergikan." Dada langit merah hampir meledak. Membawa keluhan yang tak terbatas, dia datang ke hadapan status leluhur suci dan berlutut. Semua orang empir tercengang. Langit merah datang dengan cara yang mengancam, jelas untuk menemui Ye Yuan untuk memperjuangkan supremasi. Pada akhirnya, dia nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dihukum berlutut di depan patung leluhur suci. Ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Namun banyak orang yang merasa bahwa Ye Yuan membuat orang lain kewalahan karena pengaruhnya, dan dia sebenarnya takut pada langit merah. Langit merah berbeda dari mereka. Meskipun dia hanyalah Empyrean lapis pertama, dia adalah pusat kekuatan alam leluhur sejati. Siapa yang lebih kuat di antara keduanya sangat sulit untuk dikatakan. Ye Yuan takut kehilangan wajah Sage kedua. Itu sebabnya dia tidak berani mengambil tindakan. Namun, langit merah sendiri bahkan menghantam ujung tombaknya, menjual dirinya sendiri dengan kalimat pertama yang dia ucapkan saat dia berlari masuk. Ye Yuan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini, dia langsung pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Apa yang kalian lihat? Belum pernah melihat orang lain bertobat di depan leluhur suci. Enyahlah. Di alun-alun, raungan langit merah terdengar dari waktu ke waktu. Ye Yuan mengabaikan apa yang dipikirkan langit merah. Dia masih memiliki tujuan untuk datang ke wilayah West Spirit ini, yaitu untuk mencari beberapa obat-obatan roh untuk memurnikan pil guna menerobos kemacetan di alam pil asal. Sesampainya di alam pil asal, Ye Yuan akhirnya menyadari betapa mengerikannya metode kultivasi yang dia kembangkan. Sekarang, dengan setiap alam kecil yang ia tembus, energi spiritual yang dibutuhkan hampir beberapa kali lipat dari tingkat yang sama. Kita harus tahu, kultivasi alam dewa sejati dengan mudah dihitung dalam waktu puluhan ribu tahun. Beberapa kali lipatnya adalah energi spiritual puluhan ribu tahun. Energi spiritual dalam jumlah besar ini, bahkan jika Ye Yuan mendapat bantuan pil obat, kecepatan kemajuannya juga sangat lambat. Dulu, dia bisa menembus ranah minor dalam 10 hingga 20 tahun. Sekarang, dia memerlukan setidaknya beberapa dekade atau bahkan 100 tahun sebelum dia bisa melakukannya. Ini terjadi setelah Ye Yuan menelan pil obat kelas atas tanpa mengetahui berapa banyak pil obat kelas atas sebelum dia mencapai kecepatan ini. Jika tidak, dengan jumlah energi spiritual dari alam pil asal, seniman bela diri biasa mungkin tidak akan mampu menembus alam minor dalam 100.000 tahun juga. Ye Yuan mencapai puncak pil asal lapis kinam beberapa tahun yang lalu. Hanya saja pil obat di tangannya semuanya dikonsumsi seluruhnya selama perjalanannya ke negeri paling utara. Masih ada satu langkah lagi sebelum dia bisa menembus kemacetan. Konvensi pil iblis ilahi kali ini, tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa semua jenis obat-obatan roh. Ye Yuan tentu saja tidak bisa melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Tuan muda, Anda benar-benar luar biasa, bahkan untuk menjadi sage kedua ras iblis. Anda tidak tahu, iblis di stepa paling utara itu ganas. Tapi mereka sangat patuh di depanmu. Lu Er mengikuti di sisi Ye Yuan dengan tatapan mengidolakan. Lon Xuan dan Yang Fei Er mengikuti di belakang kedua orang itu, dengan ekspresi dan emosi mereka yang rumit. Yang Fei Er mengikuti Ye Yuan selama setengah tahun ini. Di bawah bantuan pil obat Ye Yuan, dia sudah berhasil menjadi dewa sejati lapis ke-9. Kecepatan kultivasi seperti ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya di masa lalu. Meskipun Lu Er telah mendapatkan bantuan Ye Yuan, kecepatan kultivasinya bahkan lebih mengerikan. Yang Fei Er praktis melihat Lu Er setiap hari dan menemukan bahwa auranya berkembang tanpa henti. Itu terlalu mengerikan. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Nak, apakah menurutmu sage kedua begitu mudah untuk dilakukan? Saat ini, tidak tahu berapa banyak orang yang menatapku di wilayah iblis ilahi ini." Lu Er tersenyum dan berkata, "Saiba tidak peduli, bagaimanapun juga, Tuan Muda adalah yang paling mengesankan." Beberapa orang sedang mengobrol ketika mereka melewati sekelompok pria dan wanita. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut merah dan tanpa alas kaki di depan mengerutkan alisnya, dan dia berbalik untuk melihat Ye Yuan. Mata pemuda berambut merah itu berbinar ketika dia berkata dengan terkejut, betapa kuatnya kekuatan garis keturunan Qilin. Pemuda itu pasti memiliki harta berharga klan Qilinku. Di sampingnya,
Seorang gadis cantik mengangguk dan berkata, aku juga merasakannya, Kakak Yun, orang itu, sepertinya manusia. Pemuda berambut merah itu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana harta berharga klan Kilinku bisa mendarat di tangan manusia? Ikut denganku. Selesai berbicara, pemuda berambut merah membawa beberapa orang dan melangkah maju, menghalangi 4 orang Ye Yuan. Alis Ye Yuan berkerut, wajahnya menunjukkan ekspresi ragu. Dia sepertinya tidak pernah menyinggung beberapa orang ini sebelumnya. Pemuda berambut merah itu memiliki ekspresi bertanya di wajahnya saat dia berkata dengan suara serius, manusia, apakah kamu membawa harta berharga klan Kilin milikku? Ye Yuan terkejut dan langsung teringat pada tulang Kaisar Kilin. Mungkinkah beberapa orang ini berasal dari klan Kilin? Garis keturunan klan Kilin adalah bangsawan dan tidak kalah dengan ras naga. Mereka jarang berjalan-jalan di luar. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan mereka di sini hari ini. Sepertinya klan Kilin ini mungkin memiliki seni rahasia yang mampu merasakan kekuatan garis keturunan, begitulah cara mereka merasakan tulang Kaisar Kilin pada dirinya. Tetapi meskipun dia berasal dari klan Kilin, dihentikan oleh sekelompok orang bodoh ini, bahkan terlihat seolah-olah kau berutang padaku, mengapa Ye Yuan mau melibatkan diri? Ye Yuan telah lama memikirkannya di dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkan sedikit pun di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, apa bedanya jika aku melakukannya, atau tidak? Pemuda berambut merah berkata dengan sikap sombong, maka itu berarti kamu melakukannya. Bagaimana harta berharga klan Kilinku bisa jatuh ke tangan manusia? Cepat serahkan. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia tidak marah tapi malah tertawa. Logika orang ini, orang awam benar-benar tidak dapat memahaminya. Kalau aku tidak menyerahkannya. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata. Pemuda berambut merah tersenyum dingin dan berkata, manusia, kamu mungkin tidak tahu tentang reputasi menakjubkan klan Kilinku kan? Bahkan imam besar leluhur suci juga harus sedikit menyerah pada klan Kilin kita. Kamu berani mengambil paksa harta berharga klan Kilinku. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya dengan baik? Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Serahkan harta berharga itu, lalu bersujud dan akui kesalahanmu kepada kami. Masalah ini akan dianggap dibatalkan. Kalau tidak Pemuda berambut merah belum selesai berbicara, namun maknanya sudah sangat jelas. Hanya saja kata-kata ini terdengar semakin konyol bagi Ye Yuan. Mungkinkah orang-orang ini tidak muncul dalam waktu yang lama dan otak mereka membusuk? Tidak ada kekurangan orang yang membeli kekayaan alam di pasar. Melihat ada pertunjukan yang harus ditonton, sekelompok besar orang tentu saja berkerumun. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa anak-anak muda ini berasal dari klan Kilin, wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka sebenarnya dari klan Kilin. Bukankah mereka biasanya berada di dunia semu Kilin? Mengapa mereka muncul? Aku mendengar bahwa bakat klan Kilin sangat kuat, tidak ada yang cocok di peringkat yang sama sekali. Melompati alam dan menantang juga merupakan hal yang lumrah. Anak manusia itu sebenarnya memprovokasi klan Kilin. Dia mungkin akan menderita kerugian besar. Dalam ras iblis, beberapa ras adalah raja alami, dengan kekuatan mereka jauh melebihi ras yang memiliki peringkat yang sama. Seperti Ye Yuan, semudah makan dan minum baginya untuk melompati alam dan bertarung dengan metode kultivasi dan teknik bela diri ras naga. Kemudian, dia mencapai tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, kekuatannya bahkan mengalahkan mereka yang berada di peringkat yang sama. Bakat klan Kilin hampir setara dengan ras naga, kekuatan mereka dapat dilihat secara sekilas. Kekuatan pemuda berambut merah ini berada pada tahap akhir peringkat 6, kira-kira setara dengan dewa sejati lapis ke-8 umat manusia, kekuatannya mendekati peringkat puncak 6. Di mata semua orang, Ye Yuan secara alami jauh dari tandingan. Hanya saja bodhisattva tanah liat pun memiliki kemarahan juga. Pemuda berambut merah ini berulang kali membuat masalah, bahkan ingin dia berlutut dan memohon ampun. Hal ini akhirnya membangkitkan kemarahan Ye Yuan. Apakah begitu? Juga tidak takut untuk memberitahumu, aku benar-benar memiliki harta klan Kilin pada diriku. Hanya saja, datang dan ambil sendiri jika kamu punya kemampuan, kata Ye Yuan sambil tersenyum dingin. Pemuda berambut merah sama sekali tidak menganggap serius Ye Yuan. Melihat Lon Xuan di belakang Ye Yuan, dia berkata sambil tersenyum dingin, ketergantunganmu pada Empirean ini kan? Hahaha, Paman Yu juga seorang Empirean, aku yakin dia tidak akan lebih lemah dari Empirean di belakangmu. Di belakang pemuda berambut merah, ada seorang pria parubaya yang melotot, auranya tertahan.
Orang-orang tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah seorang Empyrean. Ye Yuan berkata dengan dingin, benar-benar omong kosong. Apakah berurusan dengan sampah sepertimu masih harus bergantung pada orang lain? Pemuda berambut merah itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, hahaha, ini masih pertama kalinya aku mendengar seseorang berani mengatakan bahwa klan Qilinku adalah sampah. Bocah, jika aku tidak memisahkan nyawamu hari ini, siapa yang masih akan menghormati klan Qilinku di masa depan? Selesai berbicara, pemuda berambut merah melonjak dengan vitalitas darah. Kekuatan garis keturunan yang kuat tiba-tiba meletus. Kejutan dari keributan itu bahkan lebih kuat dari dewa sejati lapis ke-9. Ketika semua orang melihat kekuatan ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Semua orang mengatakan bahwa klan Qilin sangat kuat, tapi itu semua hanyalah legenda. Hampir tidak ada orang yang benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Namun kekuatan yang ditunjukkan pemuda berambut merah ini saat ini justru membuatnya memiliki dorongan untuk menyerah. Pada saat ini, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya klan Qilin. Rambut panjang pemuda berambut merah itu berkibar, kedua tangannya menggenggam dua gugusan api, seolah sedang menginjak roda angin api. Dia menatap Ye Yuan dengan dingin dan berkata dengan suara serius, "Nak, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan harta berharga Qilin, berlutut dan akui kesalahanmu. Aku akan menghindarkanmu dari kematian. Kalau tidak, saat tinjuku mendarat, akan sulit bagimu untuk ingin hidup." Mulut Ye Yuan melengkung dan dia berkata, "Sepertinya para tetua keluargamu tidak mengajarimu bagaimana berperilaku sebelum keluar. Hari ini, aku akan mengambil tindakan atas nama para tetua keluargamu, dan mengajarimu dengan benar." Wajah pemuda berambut merah itu menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, "Bocah, kamulah yang mendekati kematian. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Api berkah Qilin." Pemuda berambut merah itu mengepalkan tangannya, seluruh jalan sepertinya terbakar. Qilin adalah binatang suci dengan atribut api, kekuatannya tidak terbatas. Itu memang tidak palsu. Kekuatan hukum yang tak terbatas benar-benar membungkus Ye Yuan dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Klan Qilin memang kuat. Pukulan ini, mungkin bahkan peringkat puncak 6 juga akan diledakkan. Teknik bela diri warisan semacam ini, jika dikembangkan hingga puncaknya, memiliki kekuatan untuk melenyapkan langit dan bumi. Itu benar-benar membuat orang iri. Anak itu juga memintanya. Orang-orang menginginkan harta karun klan Qilin, berikan saja padanya. Mengapa mencari kematian sendiri? Ada serangkaian seruan datang dari segala penjuru. Mereka semua kaget dengan pukulan pemuda berambut merah itu. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam menggelengkan kepala, merasa bahwa Ye Yuan terlalu tidak peka. Dia tidak memiliki kekuatan, namun menjaga harta itu sampai mati, apakah ada kebutuhan? Apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki kekuatan garis keturunan? Lalu aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut garis keturunan Qilin yang sebenarnya. Tiba-tiba, tubuh Ye Yuan mengeluarkan vitalitas darah yang sangat kuat. Kekuatan momentumnya bahkan berada di atas pemuda berambut merah. Ketika orang-orang dari klan Qilin melihat ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Tubuh emas transformasi ke-6 Ye Yuan yang sempurna sangat terkendali. Karena tidak berinisiatif melepaskannya, pihak luar tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu, dalam pandangan semua orang, Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri manusia dewa sejati lapis Q6. Bagaimana dia bisa menahan pukulan pemuda berambut merah itu? Setelah benar-benar meletus, mereka baru menyadari betapa keterlaluannya keributan itu. Hanya untuk melihatnya melakukan pukulan biasa, tidak menggunakan teknik bela diri sama sekali. Kekuatan garis keturunan Qilin melonjak ke langit. Dengan dua tinju bertemu, pemuda berambut merah itu mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut sebelum nyaris berhasil menstabilkan sosoknya. Sementara Ye Yuan tidak bergeming sedikit pun. Mata pemuda berambut merah itu membelalak, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya sambil berkata, "Bagaimana mungkin? Kekuatan garis keturunan Qilinmu sebenarnya lebih kuat dari milikku." Bukan hanya pemuda berambut merah. Semua orang yang hadir memandang Ye Yuan dengan sangat terkejut. Kekuatan garis keturunan ras iblis dapat dicangkokkan. Manusia seringkali mengekstraksi kekuatan garis keturunan ras iblis. Tapi tidak peduli bagaimana cara parutannya, ia tidak mampu melampaui kekuatan garis keturunan ras aslinya. Tapi sekarang, Ye Yuan, kekuatan garis keturunan manusia, sebenarnya sangat kuat. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Apakah aneh menjadi lebih kuat darimu?
Di sampingnya, Paman Yu berkata sambil mendengus dingin, mencuri garis keturunan Qilin, pantas mati 10.000 kali lipat. Qiyun, jangan menahan diri, bunuh dia. Wajah Qiyun menjadi dingin, dan dia berkata sambil mengangguk, aku tidak menyangka bahwa dengan melakukan perjalanan ini, aku benar-benar bertemu dengan seseorang yang tidak takut mati, bahkan berani mencuri kekuatan garis keturunan klan Qilinku juga. Lupakan, kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Selesai berbicara, kedua tangan Qiyun bersatu, dua kelompok api bergabung menjadi satu. Gelombang kekuatan misterius langsung bergema di antara langit dan bumi. Di belakang Qiyun, sosok binatang raksasa perlahan muncul. Binatang raksasa itu membuka rahangnya yang menganga. Penampakannya seperti akan menelan langit dan melahap bumi. Binatang raksasa ini secara alami adalah binatang Dewa Qilin. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan klan Qilin, ruang melahap Qilin surgawi. Dikatakan bahwa setelah gerakan ini dilepaskan, bahkan kekosongan pun bisa dilahap. Kekuatannya luar biasa. Untuk bisa mengeksekusi ruang melahap Qilin surgawi, status pemuda berambut merah di klan Qilin ini pastinya tidak rendah. Merasakan kekuatan mengerikan dari ruang melahap Qilin surgawi, terdengar seruan seru dari sekeliling. Meskipun iblis seperti klan Qilin bersifat tertutup dan tidak muncul, ada legenda tentang mereka di dunia ini. Ruang melahap Qilin surgawi adalah ciri khas kuat klan Qilin. Setelah ras iblis berkembang ke alam tertentu, mereka akan membangkitkan kemampuan ilahi bawaan mereka. Hanya saja bagi binatang dewa legendaris seperti Qilin, kemampuan dewa bawaan mereka sangat menakutkan. Dari segi kekuatan, Qiyun ini lebih rendah dari Feng Tianyang. Namun dengan mengandalkan kemampuan ilahi bawaan seperti ruang melahap Qilin surgawi, Feng Tianyang mungkin juga bukan tandingan Qiyun. Kebangkitan kemampuan ilahi bawaan semacam ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan hukum. Itu hanya terkait dengan sumber Great Dao. Dengan kata lain, itu adalah surga yang memberikan hadiah. Dan inilah ketergantungan yang kuat bagi ras iblis untuk dapat hidup berdampingan dengan umat manusia. Menyaksikan ruang melahap Qilin surgawi, semua orang memandang Ye Yuan dengan sangat iba. Mereka tahu bahwa Ye Yuan telah menyentuh titik sensitif dari klan Qilin. Qiyun melihat ke bawah dari ketinggian, menatap Ye Yuan dengan mata dingin sambil berkata dengan nada meremehkan, jadi bagaimana jika mencuri garis keturunan Qilin? Bagaimana kekuatan sejati klan Qilinku bisa seperti yang kamu bayangkan? Setelah ruang pelahap Qilin surgawi dilepaskan, bahkan kekosongan pun dapat dilahap. Kamu bisa pergi dengan tenang. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, ruang melahap Qilin surgawi kan? Semoga beruntung, aku juga membangunkannya. Kamu membangkitkan ruang melahap Qilin surgawi. Hahaha, Ketika Qiyun mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tapi di tengah tawa, tiba-tiba berhenti, seperti bebek yang tenggorokannya tersangkut. Karena tubuh Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan gelombang yang kuat. Undulasi ini sebenarnya sama persis dengan miliknya. Ruang melahap Qilin surgawi. Di belakang Ye Yuan, raksasa Qilin juga muncul. Dua Qilin saling berhadapan, tidak berbeda 1 inci pun. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Klan Qilin melihat sosok di kehampaan itu, terguncang hingga ke inti. Paman Yu berkata dengan kaget, bagaimana ini mungkin? Garis keturunan Qilin manusia ini sebenarnya sangat kuat hingga dapat membangkitkan kemampuan ilahi bawaan. Ye Yuan menunjuk ke kehampaan dan berteriak dengan dingin, ruang melahap Qilin surgawi, melahap untukku. Mata Qiyun mengerut dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jadi bagaimana bahkan jika kamu tahu ruang pelahap Qilin surgawi? Bunuh untukku. Dua Qilin memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, merobek kehampaan. Langit kota langsung menjadi redup. Energi spiritual yang tak ada habisnya sedang dilahap. Sosok Ye Yuan dan keduanya langsung ditelan kegelapan. Dalam sekejap, gelombang energi yang mengamuk menyapu seluruh kota, mengkhawatirkan banyak pusat kekuatan. Apakah ini kemampuan ilahi bawaan dari klan Qilin? Benar-benar sangat kuat. Bahkan jika peringkat 6 puncak bentrok dengan mereka, mereka mungkin akan langsung tertelan juga, kan? Kekuatan ini terlalu menakutkan. Yang mana di antara mereka berdua yang menang? Benar-benar tidak tahu. Ketika para seniman bela diri di kota sedang berdiskusi dengan penuh semangat, sesosok tubuh jatuh dari atas kehampaan. Wajah Paman Yu berubah, melompat. Orang yang jatuh justru Qiyun. Qiyun saat ini sudah tidak sadarkan diri, ada luka di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia terkoyak oleh sesuatu.
Jelas sekali, dia sudah menderita luka yang sangat parah. Setelah itu, sosok lain keluar dari kehampaan, sosoknya anggun. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Melihat pemandangan ini, pusat kekuatan di bawah menjadi terbelalak. Situasi seperti apa ini? Ruang pelahap kilin surgawi palsu mengalahkan ruang pemakan kilin surgawi yang asli. Bagaimana manusia ini bisa begitu mengerikan? Paman Yu berteriak dengan keras dan mencela, "Bocah, berani menyakiti Qiyun, kamu mendekati kematian." Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Aku sudah mengatakan untuk mengajari dia bagaimana berperilaku atas nama orang yang lebih tua. Kekayaan alam diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk itu. Ini adalah norma di dunia bentangan surga. Aku melewati segala macam kesulitan dan bahaya, mendapatkan harta kilin di ambang kematian, tetapi kamu menginginkannya kembali dengan sepatah kata dan bahkan ingin aku berlutut dan mengakui kesalahanku. Logika macam apa ini?" Wajah Paman Yu menjadi sangat dingin dan dia berkata dengan suara serius, "Kata-kata klan kilinku adalah logikanya. Nak, Empyrean ini akan mengirimmu berangkat sekarang juga." Selesai berbicara, Paman Yu mengangkat tangannya dan itu adalah kepalan tangan. Tapi, Lon Xuan sudah lama bersiap, langsung beradu tinju dengan Paman Yu. Tingkatan alam Lon Xuan lebih tinggi dari Paman Yu, namun kekuatan garis keturunan Paman Yu sangat kuat. Kedua orang itu nyaris tidak bisa berimbang. Ekspresi Paman Yu sangat jelek dan dia berkata sambil mendengus dingin, "Nak, jika kamu tidak memberikan penjelasan hari ini, lupakan saja untuk pergi dari sini." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Dengan orang sepertimu." Pada saat ini, sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Melihat Ye Yuan, dia berkata dengan suara dingin, "Dia tidak bisa, lalu bagaimana denganku?" Orang yang keluar adalah seorang lelaki tua, auranya sangat kuat. Melihatnya, dia juga merupakan pusat kekuatan Empyrean tahap akhir yang tiada taranya. Saat Paman Yu melihat kedatangannya, dia langsung gembira sekali. Sambil membungkuk memberi hormat, dia berkata, "Qi Yu memberi hormat kepada Tuan Chen." Anak ini. Su Chen menyela kata-kata Qi Yu dengan isyarat tangan dan berkata dengan dingin, "Empyrean ini tahu." Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, "Bocah, serahkan harta berharga kilin. Lalu akhiri hidupmu sendiri untuk menebus kejahatanmu, selamatkan orang tua ini dari keharusan mengambil tindakan." Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar itu dan berkata, "Sepertinya pemimpin klan kilinmu memberikan contoh yang buruk, dan bawahannya juga mengikuti. Memang semuanya memalukan. Tetap saja kalimat itu, hartanya ada padaku, ambillah jika kalian memiliki kemampuan." Tatapan Su Chen berubah dingin dan dia berkata sambil tersenyum dingin, "Nak, kamu sangat berani. Karena itu masalahnya, maka Empyrean ini akan datang dan mengambilnya." Wajah Lon Xuan berubah dan hendak berdiri di depan Ye Yuan, tapi mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa, biarkan dia datang." Lon Xuan terkejut dan hanya bisa mundur ke samping. Aura yang kuat sepenuhnya mengunci Ye Yuan, Su Chen ini memang ahli perkasa Empyrean tahap akhir. Pusat kekuatan di kota memandang Ye Yuan dengan wajah ragu, seperti melihat orang bodoh. Mereka tidak mengerti dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Mungkinkah dia berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit dengan menguasai ruang melahap kilin surgawi? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak berniat bergerak. Dia ingin melihat kapan hal-hal lama itu berencana mengambil tindakan. Sebuah telapak tangan menyerang, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak gelisah dan tidak takut. Saat semua orang mengira Ye Yuan pasti sudah mati, sesosok muncul. Xin Luo melangkah keluar dari kehampaan dan menangkap telapak tangan Su Chen, sambil berkata sambil tersenyum, "Huf, saudara Su Chen, tolong tenangkan amarahmu." Pusat kekuatan di kota itu tiba-tiba tercerahkan. Tidak heran Ye Yuan berani menjadi sombong. Ternyata pendukungnya sekuat ini. Dengan Su Chen diblokir, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Dia berkata dengan suara serius, "Xin Luo, apa maksudnya ini?" Xin Luo melirik Ye Yuan dengan penuh arti, berpikir bahwa anak ini terlalu licik. Dia mungkin sudah lama mengetahui bahwa mereka sedang menonton pertunjukan tersebut, jadi dia tidak bergerak, memaksa mereka untuk keluar. Mereka semua tidak puas dengan Ye Yuan dan semua ingin melihat Ye Yuan menderita kerugian. Tapi Ye Yuan terlihat keren seperti mentimun di bawah tekanan Su Chen dan tidak terlihat berada di sudut sempit. "Saudara Qi Chen, dia tidak bisa disentuh." Xin Luo berkata dengan nada serius.
Hanya seorang bocah manusia yang mencuri garis keturunan iblis. Kenapa dia tidak bisa disentuh? Kata Su Chen sambil mendengus dingin. Saudara Su Chen baru saja muncul dan mungkin tidak menyadarinya, tapi ini adalah sage kedua yang dianugerahkan secara pribadi oleh imam besar leluhur suci. Xin Luo berkata tanpa daya. Wajah Su Chen berubah dan dia menatap Ye Yuan dengan tatapan tertegun. Ketika para seniman bela diri di kota mendengar ini, mereka semua sangat terkejut. Apa, dia sage kedua yang legendaris? Ini, dia juga terlalu muda kan? Benar-benar membutakan mata anjingku. Mengapa sage kedua seorang manusia? Terlebih lagi, dia hanya berada di alam dewa sejati. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini, hingga berani disebut sage kedua? Apakah imam besar leluhur suci sedang bercanda dengan kita? Su Chen secara alami memahami apa yang dimaksud sage kedua. Hanya saja wajahnya penuh rasa tidak percaya saat dia berkata, "Huf, apakah saudara Xin Luo bercanda dengan Empyrean ini? Eksistensi macam apa imam besar leluhur suci itu? Mengapa dia menganugerahkan alam dewa sejati manusia sebagai sage kedua?" Xin Luo tersenyum pahit dan berkata, "Saat Empyrean ini pertama kali bertemu sage kedua, aku memiliki ide yang sama denganmu. Tapi bagaimana Xin Luo berani bercanda dengan nama imam besar leluhur suci? Ini memang sage kedua ras iblis kita yang baru dinobatkan. Terlebih lagi, kekuatan alkimia Tuan Sage kedua, kami juga telah menyaksikannya sebelumnya dan kami yakin dengan sepenuh hati." Su Chen secara alami memahami di dalam hatinya bahwa Xin Luo tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Tapi masalah ini agak tidak terbayangkan. Jika dia benar-benar sage kedua, dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Meskipun dia kuat, dia masih jauh di bawah level imam besar leluhur suci. Meskipun klan Qilin tidak takut pada imam besar leluhur suci, tetap saja tidak ada gunanya kehilangan semua kesopanan dengan imam besar leluhur suci demi sebuah harta karun. Bahkan jika ini masalahnya, dia mencuri garis keturunan klan Qilinku dan mengambil alih harta klan Qilinku. Dia bahkan melukai anggota klan Qilinku. Mungkinkah dibebaskan begitu saja? Su Chen berkata dengan suara serius. Ini, Xin Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat canggung. Masalah ini awalnya kalian semua yang membuat masalah tanpa alasan oke. Sekarang, kalian bahkan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Klan Qilin sudah lama tidak muncul dan sama sekali tidak tahu tentang dunia. Harta yang diperoleh orang, secara alami adalah milik mereka. Bagaimana bisa klan Qilinmu mengklaimnya? Benar saja, Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Apakah kamu masih menginginkan wajah orang tua? Baiklah, karena kamu menginginkan harta karun itu, aku akan memberikannya kepadamu sekarang juga. Tapi aku ingin melihat apakah leluhur keluargamu akan mengakuimu, cucu yang tidak berbakti ini atau tidak." Selesai berbicara, Ye Yuan membalik tangannya, tulang giok bening sudah ada di tangannya. Itu tepatnya adalah tulang Kaisar Qilin. Saat Kaisar muncul, kekuatan kuno segera memenuhi dunia. Termasuk Xin Luo, semua orang membuka mata lebar-lebar, menatap lekat-lekat tulang Kaisar di tangan Ye Yuan. Seluruh anggota klan Qilin bahkan gemetar, seolah-olah semua kekuatan garis keturunan di tubuhnya tersulut. Pusat kekuatan di kota semuanya memperlihatkan tatapan panas. Mereka jelas tergerak oleh tulang Kaisar Qilin. Jika bukan karena begitu banyak pusat kekuatan Empyrean yang hadir, kota ini mungkin sudah menjadi ajang pertarungan maut saat ini. Qilin, tulang Kaisar. Su Chen praktis memeras beberapa kata ini dari celah di antara giginya, tatapannya penuh dengan panas yang menyengat. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengerti tatapan orang-orang ini? Tapi dia tidak memperhatikannya. Tulang Kaisar bersifat spiritual. Dia hanya memperoleh pengakuan tulang Kaisar setelah melalui segala macam ujian dan kesulitan. Bahkan jika Su Chen membunuhnya sekarang, dia juga tidak bisa membawa tulang Kaisar Qilin sama sekali. Di tengah tatapan tertegun semua orang, Ye Yuan dengan santai melemparkan tulang Kaisar ke Qi Chen. Tatapan Su Chen berubah tajam, melangkah ke dalam kehampaan, mencoba meraih tulang Kaisar dengan tangannya. Namun, saat dia hendak meraih tulang Kaisar, cahaya putih menyala tiba-tiba muncul dari dalam tulang Kaisar. Su Chen terkejut, seluruh tubuhnya seperti terkena pukulan keras, sosoknya terbang mundur. Seteguk darah segar muncrat dengan liar, dia sudah menderita luka parah. Kemudian, tulang Kaisar terbang satu putaran di udara dan kembali ke tangan Ye Yuan lagi. Bahkan ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, dia juga agak terkejut. Awalnya, ketika Jian Su Tao berusaha merebut tulang Kaisar,
ia juga hanya dibakar oleh tulang kaisar, itu saja. Ye Yuan tidak menyangka bahwa tulang kaisar Qilin ternyata lebih kejam terhadap keturunannya sendiri. Tapi dia juga mengerti bahwa tulang kaisar Qilin membela dirinya. Mustahil, ini tidak mungkin. Bagaimana tulang kaisar Qilin bisa mengakui orang luar sebagai tuannya? Kamu, metode apa yang kamu gunakan? Su Chen mengabaikan lukanya dan menunjuk ke arah Ye Yuan sambil meraung. Ye Yuan berkata dengan dingin, sudah lama ku bilang, harta karun dunia mempunyai peraturan dan hukumnya sendiri dan tidak bisa dipaksakan. Jika itu benar-benar milikmu, orang lain tidak dapat merebutnya. Jika bukan milikmu, kamu tidak bisa menyimpannya. Kamu hanya tahu bahwa aku memperoleh harta itu, tetapi kamu tidak tahu berapa banyak yang aku bayarkan untuk harta itu. Tapi kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh di sini, mengatakan bahwa harta itu milik klan Qilinmu. Benar-benar konyol dan menggelikan. Melihat pemandangan ini, tatapan yang awalnya memanas itu perlahan-lahan menghilang. Karena tulang kaisar Qilin sudah mengakui seorang master, tidak peduli seberapa keras orang lain bekerja, itu juga tidak berguna. Bahkan jika mereka membunuh Ye Yuan, mereka juga tidak bisa mendapatkan pengakuan dari tulang kaisar Qilin. Mereka juga tidak mungkin membawanya pergi. Justru karena inilah Ye Yuan berani mengeluarkannya. Qiyu tersenyum pahit dan berkata, tidak heran garis keturunan Qilinnya begitu tebal, dan dia bahkan membangkitkan kemampuan ilahi bawaan. Ternyata dia benar-benar mendapatkan pengakuan tulang kaisar Qilin. Di sampingnya, Qiyun sudah bangun dan berkata dengan suara serius, bahkan jika ada pengakuan tulang kaisar, baginya untuk dapat membangkitkan kemampuan ilahi bawaan pada usia ini, bakatnya sudah melampaui kemampuan luar biasa, mayoritas anggota klan. Membangkitkan kemampuan ilahi bawaan adalah hal yang sangat sulit. Bukan berarti hal itu pasti bisa dicapai dengan memiliki tulang kaisar. Bagi klan Qilin, mampu membangkitkan kemampuan ilahi bawaan pada usia Qiyun sudah sangat luar biasa. Tapi Ye Yuan jelas lebih berbakat dari mereka. Tidak mungkin, tulang kaisar Qilin ini luar biasa, kita harus membawanya kembali ke klan. Tatapan Qiyun berubah tajam, melangkah ke kehampaan, dia menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, karena kamu adalah sage kedua, aku yakin kekuatan alkimiamu pasti sangat kuat, apakah kamu berani bertaruh? Ye Yuan memandang Qiyun dan berkata dengan senyuman palsu, oh. Bertaruh pada apa? Qiyun berkata dengan tegas, kakakku, Qi Zhen, adalah bakat alkimia terkemuka di kalangan generasi muda di dunia semu Qilin. Apakah kamu berani bertaruh dengannya? Jika kamu kalah, tinggalkan tulang kaisar. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata dengan dingin, lalu, apa yang akan kalian gunakan untuk bertaruh melawanku? Qiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sarannya tidak hanya membuat Ye Yuan takut, pihak lain juga tampak seperti serigala lapar yang malah melihat seekor domba kecil. Mata seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman. Ditanya balik oleh Ye Yuan, dia membeku. Lagi pula, karena ini adalah taruhan, mereka juga harus mengambil harta yang setara. Harta yang bisa menyaingi tulang kaisar Qilin, dia tidak bisa mengeluarkan. Heh, berani sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di bawah langit setelah dianugerahkan sage kedua? Empyrean ini dapat membuat keputusan untuk mengambil harta roh Empyrean puncak klan Qilinku, botol api sejati batu giok pembersih. Dengan botol ini, kamu dapat mengeksekusi kemampuan ilahi bawaan lainnya dari klan Qilin, botol pembersih api sejati dari batu giok. Karena kamu memperoleh pengakuan tulang kaisar, kamu harus mengetahui kekuatan kemampuan ilahi bawaan ini. Menggunakannya untuk bertaruh dengan tulang kaisar sudah cukup. Su Chen angkat bicara. Saat kata-kata ini keluar, wajah Qiyu dan Qiyun berubah drastis. Penatua Chen, jangan. Botol api sejati batu giok pembersih, adalah harta berharga klan kita. Bagaimana bisa dengan mudah dibawa keluar untuk bertaruh dengannya? Wajah Qiyun berubah saat dia berkata. Bahkan Xin Luo menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak kaget, apakah saudara Su Chen terlalu gelisah? Aku mendengar bahwa pusat kekuatan Empyrean dari klanmu yang terhormat pernah menggunakan botol api sejati batu giok pembersih untuk mengeksekusi kemampuan ilahi bawaan, yang kekuatannya seimbang dengan pusat kekuatan kaisar surgawi manusia. Harta berharga seperti ini, kamu benar-benar mengeluarkannya untuk bertaruh. Su Chen tersenyum dingin dan berkata, benar. Namun, Empyrean ini sangat percaya diri dengan keterampilan alkimia Qi Zhen. Dia akan memberitahu sage kedua ini apa yang disebut katak di dasar sumur. Mata Ye Yuan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, baiklah, setuju.
Dia secara alami tahu tentang kemampuan ilahi bawaan ini. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan yang membutuhkan alam Empyrean sebelum bisa dibangunkan, kekuatannya sangat besar. Begitu dieksekusi, ia bisa melenyapkan langit dan bumi. Api sejati giok pembersih ini berbeda dengan teknik bela diri tingkat rendah milik Feng Tianyang. Jika itu dilakukan, bahkan jika Ye Yuan mahir dalam hukum ruang, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Selama dia mendapatkan botol api sejati batu giok pembersih ini, Ye Yuan akan memiliki satu kartu truf lagi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Menjadi harta karun roh Empyrean puncak, ini sudah menjadi harta karun tertinggi di dunia surga. Dari segi nilai, itu tidak kalah sedikit pun dibandingkan dengan tulang kaisar juga. Terlebih lagi, sekarang Ye Yuan mendapatkan garis keturunan kilin, menggunakan harta roh Empyrean ini adalah hal yang tepat. Adapun yang disebut Qi Zhen, dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Di dunia surga ini, jika Dewa Alkimia Bintang 8 tidak muncul, hampir tidak ada orang yang bisa melampauinya dalam alkimia Dao. Tertawa sekarang, nanti kamu akan menangis. Melihat tekad Ye Yuan untuk mendapatkannya, kemarahan Su Chen tiba-tiba berkobar. Jika saatnya tiba, orang yang menangis mungkin adalah kamu, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Kembali ke kediamannya, Ye Yuan mulai mengasingkan diri untuk memurnikan pil. Tuan, pil obat apa yang dapat dibuat oleh obat-obatan roh ini? Aku tidak pernah mendengarnya. Loneswan melihat tumpukan obat-obatan roh di depannya dan bertanya dengan cemberut. Formula pil obat roh peringkat 6, dengan statusnya sebagai Dewa Alkimia Bintang 7, secara alami dia tahu banyak. Tapi obat-obatan roh yang diambil Ye Yuan kali ini, dia tidak bisa menemukan formula pil yang tepat bahkan setelah menggali jauh ke dalam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tentu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah formula pil yang aku buat. Itu disebut pil roh besar Voidrus. Lonswan membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya, formula pil yang Anda buat sendiri. Lalu, bagaimana jika dibandingkan dengan pil pelupa sekuler amanat surgawi? Ye Yuan menjawab dengan pertanyaan, bagaimana menurutmu? Lonswan melirik obat-obatan roh ini dan berkata dengan ragu-ragu, jika memurnikan pil obat dengan obat-obatan roh ini, mungkin setidaknya akan 2 kali atau lebih dari pil lupa sekuler mandat ilahi, kan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika hanya 2 kali, untuk apa aku memperbaikinya? Pil roh besar Voidrus dengan kualitas yang sama, efek obatnya 5 kali lebih tinggi dari pil lupa sekuler mandat ilahi. 5 kali, tuan, ini, Lonswan membuka matanya lebar-lebar, tergagap hingga dia tidak dapat berbicara. Ye Yuan tentu saja tahu kenapa Lonswan terkejut. Begitu formula pil ini dikeluarkan, itu pasti akan membuat dunia terbakar. Mungkin seluruh dunia alkimia di dunia bentangan surga akan mengalami gelombang kekacauan. Bahkan mungkin mengagetkan leluhur pengobatan. Peningkatan pil obat biasa, mampu meningkatkan 10% efek obatnya sudah sangat mengesankan. Dibandingkan dengan pil roh besar Voidrus ini, formula pil yang Ye Yuan keluarkan di perbatasan selatan sangat lemah. Kejutan di hati Lonswan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ye Yuan mampu membuat pil obat yang menantang surga, lalu apakah masih ada pil obat lain yang baru dia buat di tangannya? Begitu pil obat ini muncul di dunia, pembantaian berdarah pasti akan terjadi di dunia bentangan surga. Daya tarik formula pil semacam ini terlalu besar. Tapi yang lebih menarik lagi adalah Ye Yuan, orang ini. Jika masalah ini terungkap, Ye Yuan pasti akan berada dalam situasi berbahaya. Seseorang yang mampu membuat formula pil dengan efek pengobatan 5 kali lipat, itu hanyalah sebuah eksistensi yang akan menantang surga. Justru karena inilah Ye Yuan tutup mulut terhadap orang luar. Lonswan sudah membuktikan kesetiaannya. Itulah sebabnya Ye Yuan mengizinkannya datang dan mengamati kehalusan pil roh besar Voidrus. Baguslah kamu tahu. Jangan membocorkan sedikitpun tentang ini ke dunia luar, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ekspresi Lonswan menjadi muram, dan dia segera mengangkat tangannya ke langit dan mengucapkan sumpah Dao surgawi. Ye Yuan sedikit mengangguk, mengungkapkan kepuasan. Implikasi dari masalah ini terlalu besar. Lonswan sangat bijaksana, usahanya yang sungguh-sungguh tidak sia-sia. Sambil mengucapkan sumpah Dao surgawi, Lonswan tidak merasa tidak puas, melainkan sangat bahagia. Karena ini menunjukkan bahwa guru sudah sangat mempercayainya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memberitahu dia tentang masalah penting yang menggemparkan ini?
Sepertinya dia memang tidak salah dalam meninggalkan pondasi Jiu Luoji dan mengikuti guru. Ketika penyempurnaan pil dimulai, Lon Xuan menjadi semakin terkejut di dalam hatinya. Kompleksitas penyempurnaan pil roh besar Voidrus dan kecemerlangan tekniknya, dia belum pernah melihatnya seumur hidupnya. Lon Xuan tahu bahwa kecepatan pemurnian Ye Yuan sangat cepat dan kualitasnya sangat tinggi. Tapi pil dewa peringkat 6 ini, Ye Yuan sebenarnya menghabiskan waktu 1 hari penuh. Ternyata inilah kekuatan guru yang sebenarnya. Ketika Ye Yuan selesai menyempurnakan, Empirean Lon Xuan menghela nafas kagum. Dia telah melihat sebelum Ye Yuan mengambil tindakan, dan dia bahkan pernah bertarung dengan Ye Yuan sebelumnya. Tapi kekuatan alkimia yang ditunjukkan Ye Yuan di depan orang luar hanyalah puncak gunung es. Dan pil roh besar Voidrus ini adalah pencapaian terbesar dari kekuatan alkimia Ye Yuan. Baru pada saat inilah Lon Xuan mengetahui betapa dangkal pemahamannya tentang alkimia Dao. Dia juga memiliki tekad yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengikuti Ye Yuan. Setelah Ye Yuan mengatur napasnya sejenak, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Bagaimana hasil panennya?" Lon Xuan berkata dengan hormat, mirip dengan menghilangkan awan dan melihat bulan yang cerah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu adalah dewa alkimia bintang 7 dan kamu sudah sangat dekat dengan Dao Agung. Ketika guru memurnikan pil di masa depan, kamu dapat mengikutinya dan mengalaminya dengan sepenuh hati." Wajah Lon Xuan menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan dia berkata dengan hormat, "Terima kasih banyak, guru." Pemurnian pil semacam ini yang dekat dengan Dao, orang biasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengalaminya. Ini adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar, jadi bagaimana mungkin Lon Xuan tidak bahagia? Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, "Mundurlah. Guru akan melakukan pengasingan tertutup." Lon Xuan menjawab dengan hormat dan mundur. Saat dia mengalami penyempurnaan pil di sisi Ye Yuan, dengan kekuatan jiwa peringkat 7, dia sebenarnya tidak tahan lagi. Dia harus kembali dan istirahat, lalu mencerna pemahamannya kali ini dengan hati-hati. Setengah bulan kemudian, aura kuat naik ke langit di dalam ruang rahasia. Ye Yuan akhirnya berhasil menembus pil asal lapis ke-7. "Guru," langit merah itu sudah berteriak-teriak di luar selama berhari-hari, mengatakan bahwa dia ingin menantangmu di depan seluruh kota. Saat Ye Yuan keluar dari pengasingan, Lon Xuan datang untuk menyambutnya. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata sambil tersenyum, "Oh, keluarlah dan lihatlah." Kedua orang itu berjalan keluar dari pintu depan dan menemukan bahwa di luar pintu sudah ada banyak orang. Menantang sage kedua, hal semacam ini, dan selain itu terjadi di depan semua orang di kota, tentu saja ada daya tarik yang luar biasa. Terlebih lagi, orang-orang yang hadir sudah mengetahui bahwa Langit Merah adalah murid Imam Besar Red Plume. Kekuatannya pasti sangat kuat. Pertarungan alkimia kedua orang ini pasti akan sangat menarik dan sangat menarik untuk disaksikan. "Tuan Sage kedua, Langit Merah tidak layak tetapi sangat ingin menantangmu." "Tuan Sage kedua, apakah Anda melihatnya? Semua orang menantikan Anda mengambil tindakan." "Tuan Imam Besar Leluhur Suci," meringkuk seperti kura-kura, "bukankah kamu akan menurunkan reputasi Imam Besar Leluhur Suci?" Di luar pintu depan, Langit Merah berteriak sekeras-kerasnya, suaranya menyebar kemana-mana. Orang-orang ini mungkin sebagian besar dipanggil oleh suaranya yang nyaring. Namun kali ini dia menjadi lebih bijaksana, memanggil Tuan Sage kedua berkali-kali, tidak berani melakukan tindakan arogan sedikitpun. Melihat Ye Yuan keluar, mata Langit Merah berbinar. Dia kemudian membungkuk ke arah Ye Yuan dan berkata, "Tuan Sage kedua, Langit Merah sudah lama menunggu di sini." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu ingin menantangku?" Langit Merah mengangguk dan berkata, "Saat ini, semua orang di kota mengatakan bahwa nama Tuan Sage kedua tidak sesuai dengan kenyataan. Seorang imam bintang 6 di alam dewa sejati, bagaimana dia bisa mengambil nama Sage kedua? Oleh karena itu, Langit Merah telah maju atas kemauanku sendiri dan ingin meminta Tuan Sage kedua untuk memberikan 1 atau 2 petunjuk di depan para ahli ras iblis di seluruh kota, untuk memperbaiki nama Tuan Sage kedua." "Ya, Tuan Sage kedua. Jika Anda ingin mendapatkan pengakuan kami, keluarkan sedikit kekuatan Anda. Kami benar-benar ingin melihat atas dasar apa kamu menjadi Sage kedua. Jika kami tidak melihat kekuatanmu, kami sama sekali tidak akan mengakui bahwa kamu adalah Sage kedua." Orang-orang yang datang berkerumun, cukup banyak orang yang semuanya adalah pendeta dan sangat menghargai gelar Sage kedua ini. Dengan Langit Merah berkata demikian,
hal itu segera menimbulkan resonansi banyak orang. Kedua mata Ye Yuan sedikit menyipit. Hatinya seperti cermin bening. Langit merah, orang yang matanya berada di atas kepala, tidak mungkin memiliki kelicikan seperti ini. Pasti ada seseorang yang merencanakan di belakang. Namun karena dia berani datang ke wilayah West Spirit, tentu saja dia tidak takut dengan tantangan. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi geli di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, bisakah mengalahkanmu membuktikan gelar sage kedua? Langit merah, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri kan? Langit merah tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Yang lain juga langsung keluh. Ya, keberadaan seperti apa sage kedua itu? Itu adalah pusat kekuatan alkimia Dao nomor 2 setelah imam besar leluhur suci. Bagaimana bisa langit merah disebutkan secara bersamaan? Langit merah menyadari bahwa di hadapan Ye Yuan, dia adalah seorang cupu yang lengkap. Dia seperti bola tanah liat, Ye Yuan bisa menguleninya sesuka dia. Sungguh menyedihkan. Tuan sage kedua, apakah Anda menghindari tantangan saya? Langit merah mengertakkan gigi. Ye Yuan menghindari dan tidak berkelahi dengan alasan ini saat ini. Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Kamu ingin menantangku, kamu sama sekali tidak cukup berkualitas. Kenapa sage ini menghindari pertempuran? Memberitahumu semua ini hanya untuk membuatmu memahami statusmu. Saya tahu kamu berpikir bahwa dengan mencapai alam leluhur, kamu sombong dan berpikir bahwa kamu dapat menantang sage ini. Maka sage ini akan membuatmu memahami betapa besarnya perbedaan antara kamu dan aku. Alis langit merah terangkat, dan dia berkata sambil tertawa lebar, itulah yang kamu katakan. Aku sudah mengatakannya, kata Ye Yuan dengan dingin. Pertempuran sage kedua dan murid imam besar Red Lume, melanda seluruh kota seperti angin. Di alun-alun, ada banyak sekali orang. Bahkan air pun tidak bisa lewat. Para imam ras iblis semuanya menggaruk kepala mereka, ingin mendekat lebih dekat. Di atas panggung, langit merah memandang Ye Yuan dengan tatapan puas dan berkata sambil tersenyum, Tuan sage kedua, penghinaan yang Anda berikan kepada saya beberapa hari ini, saya akan mengklaim semuanya kembali. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata dengan suara serius, penghinaan. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepada atasanmu dan kemudian aku menghukummu untuk berlutut dan bertobat, itu disebut penghinaan. Saat langit merah mendengarnya, dia hampir menggigit lidahnya. Sungguh menyedihkan, sedikit kecerobohan dan dia jatuh ke dalam lubang lagi. Membuatnya mempertahankan mentalitas rendah hati dan sopan terhadap seseorang yang tingkatannya bahkan lebih rendah darinya adalah hal yang terlalu sulit. Saat berbicara, momen kecerobohan itulah yang akan menampakkan warna aslinya. Bukan, aku tidak bermaksud seperti itu. Maksudku adalah, Tuan sage kedua tolong bimbing aku dengan baik, kata langit merah terbata-bata. Di depan banyak orang, jika dia dihukum dengan berlutut lagi oleh Ye Yuan, itu akan sangat memalukan. Hari ini adalah untuk membuat Ye Yuan kehilangan muka, bukan membuat dirinya kehilangan muka. Langit merah diam-diam membenci dalam hatinya, bersumpah bahwa dia pasti akan membuat Ye Yuan kalah telak. Tapi Ye Yuan diam-diam tertawa di dalam hatinya, tetapi di permukaannya dia berkata dengan tenang, sage ini akan membimbingmu dengan baik. Jika saatnya tiba, siapa yang membimbing siapa yang masih belum diketahui. Sombong saja, nanti kamu menangis. Langit merah tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia sangat yakin dengan kekuatannya dan dia tidak akan kalah dari Ye Yuan. Pertarungan ini pun menarik perhatian banyak pihak. Di menara pengawas yang tidak mencolok, Gong Yang Lai berdiri dengan tangan di belakang punggung. Di belakangnya berdiri Xin Luo. Penampilan langit merah yang kempes secara alami menarik perhatiannya secara keseluruhan. Gong Yang Lai tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan dia menghela nafas dan berkata, bakat langit merah memang hebat, tapi pengalamannya terlalu sedikit. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Xin Luo tersenyum dan berkata, aku yakin pertarungan ini juga akan sangat membantu Tuan Langit Merah. Dia dilirik oleh Tuan Red Lume pada usia yang sangat muda dan jalannya lancar. Dalam hal perencanaan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan sage kedua. Tatapan Gong Yang Lai tajam saat dia berkata, Ye Yuan ini, aku juga tidak tahu apa latar belakangnya. Dia masih muda, tapi dia seperti monster tua dalam tingkah lakunya. Dia sombong, tapi dia tidak meremehkan semua orang dan segalanya. Dia mendominasi, tapi dia juga tidak kehilangan rasa kesopanan. Bahkan kaisar ini juga harus berhati-hati di depannya. Xin Luo juga berkata setuju,
Sage kedua, gelar ini sebenarnya digunakan secara ekstrim olehnya. Dia tidak mempertimbangkan segalanya dan semua orang di bawah perhatiannya karena dia adalah Sage kedua, tapi dia juga menggunakan gelar Sage kedua untuk menekan kami hingga kami tidak bisa bernapas. Dia benar-benar karakter yang merepotkan. Tatapan Gong Yang Lai tertuju pada Ye Yuan di kejauhan dan bertanya, menurutmu seberapa besar peluang langit merah untuk pertarungan ini? Xin Luo tersenyum dan berkata, pertempuran ini, Tuan Langit Merah pasti akan menang. Gong Yang Lai berkata dengan heran, oh, mengapa demikian? Mencapai alam leluhur berarti mencapai dunia lain. Siapapun yang lebih kuat atau lebih lemah sangat sulit untuk dikatakan. Gong Yang Lai juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bakat Ye Yuan memang melampaui semua orang, termasuk Langit Merah. Xin Luo sepertinya mengetahui apa yang dipikirkan Gong Yang Lai dan berkata sambil tersenyum, bakat adalah satu hal, tetapi kekuatan adalah hal lain. Jika kita tidak mencapai alam leluhur, kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali di depan Ye Yuan. Namun Langit Merah sudah masuk ke alam leluhur 1000 tahun yang lalu, sedangkan Ye Yuan baru menginjakkan kaki di sana paling lama beberapa ratus tahun, atau bahkan lebih singkat lagi. Selain itu, Tuan Langit Merah diajar oleh Imam Besar Red Plume. Membiarkannya keluar kali ini, tujuannya adalah untuk menyelidiki kekuatan Ye Yuan. Ini menandakan bahwa Imam Besar Red Plume merasa sangat optimis terhadap Langit Merah. Jika aku harus memilih salah satu di antara keduanya, tentu saja aku akan memilih Langit Merah. Di menara pengawal dengan garis pandang yang sangat bagus, semua pusat kekuatan klan Qilin hadir. Su Chen melihat ke kejauhan dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, Qi Zhen, kamu harus menyaksikan pertarungan alkimia ini dengan baik. Meskipun menurutku dia tidak bisa mengalahkanmu, implikasi dari masalah ini terlalu besar, jadi kamu tidak boleh gegabah. Selain Qi Chen, seorang pemuda berwajah dingin berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tepatnya adalah Qi Zhen. Qi Zhen adalah generasi muda jenius alkimia nomor 1 klan Qilin, kekuatannya luar biasa. Meskipun ia termasuk generasi muda, Qi Zhen sebenarnya sudah berusia lebih dari 30.000 tahun. Berbicara tentang tulang kaisar, klan Qilin kita juga memiliki banyak peninggalan leluhur. Mungkinkah tulang kaisar ini berbeda dalam beberapa hal? Qi Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Chen mengangguk dan berkata, aku merasakan aura yang sangat kuno dari tulang kaisar ini. Dibandingkan dengan tulang kaisar di klan, tampaknya lebih mulia dan misterius. Aku merasa tulang kaisar ini pasti menyembunyikan rahasia besar klan kita di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus mendapatkannya. Qi Zhen sedikit terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Su Chen akan menjadi begitu serius. Paman Chen, yakinlah, aku tidak akan kalah. Qi Zhen berkata dengan dingin, mengungkapkan keyakinan yang kuat. Pertarungan ini sudah ditunggu oleh semua orang. Pada hari itu, ketika semua orang tahu bahwa Sage kedua sebenarnya adalah alam dewa sejati, seluruh kota terguncang. Ada suara-suara yang mengkritik di mana-mana di kota. Ada suara-suara bertanya di mana-mana. Dan hari ini, apakah Sage kedua layak menyandang gelar tersebut atau gagal memenuhi namanya, ini juga saatnya untuk memeriksanya. Murid kebanggaan Imam Besar Red Plume, seorang tokoh dikdaya alam leluhur, ini jelas merupakan batu uji yang paling ideal untuk menguji kekuatan Sage kedua. Tuan Sage kedua, perhatikan baik-baik. Ini adalah teknik jalan surga Nero dari faksi Red Plumeku. Saya akan menggunakannya hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak layak disebut Sage kedua. Langit Merah berteriak dingin, aura yang dalam tiba-tiba meletus. Seolah-olah hanya dia yang tersisa di seluruh dunia ini. Gelombang aura yang dalam dan tak dapat dipahami dipancarkan dari kuali obat, berputar di sekitar Langit Merah. Inilah aura Dao. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan gelombang seruan. Wilayah iblis ilahi sangat luas, pusat kekuatannya banyak. Tapi pusat kekuatan alam leluhur sangat sulit ditemui. Kita harus tahu, bahkan kekuatan besar seperti Xin Luo juga hanyalah alam leluhur setengah langkah. Ini adalah alam leluhur, sungguh sosok surgawi. Tuan Langit Merah sangat layak menjadi murid kebanggaan Imam Besar Red Plume. Inilah aura Dao. Tuan Langit Merah sepenuhnya mengeluarkan semua kekuatan hukum di dalam obat-obatan roh. Terlalu mengesankan. Ini adalah penyempurnaan pil asli. Dibandingkan dengan Tuan Langit Merah, kami hanyalah sampah. Plus, apapun Sage kedua kentut anjing, dia sangat lemah jika dibandingkan dengan Tuan Langit Merah. Di alun-alun, suara-suara fanatik terdengar di mana-mana.
Banyak orang yang langsung berubah menjadi penggemar fanatik langit merah. Kapan orang-orang ini terlihat sebelum pusat kekuatan alam leluhur mengambil tindakan? Saat langit merah bergerak, mereka tentu saja merasa sangat terkejut. Di menara pengawas, Xin Luo juga terlihat terkejut saat dia berkata sambil menghela nafas, ini adalah alam leluhur. Tuan Langit Merah mungkin sudah mendapatkan warisan sejati Imam Besar Red Plume. Jika diberi waktu, dia mungkin bisa menyelesaikan Asnot juga. Pertarungan ini tidak ada ketegangannya. Dia, alam leluhur setengah langkah ini, sangat merindukan alam leluhur. Hanya saja langkah ini terlalu sulit. Saat itu, Empirean Bulu Berkibar sudah berada di alam leluhur setengah langkah, tetapi terus gagal mengambil langkah terakhir dan benar-benar melangkah ke alam leluhur, sampai dia bertemu Ye Yuan. Apa yang disebut sebagai alam leluhur sebenarnya sedang menelusuri sumbernya, dan seseorang sudah bisa mengetahui sumber dao besar, mulai bekerja dari pil obat yang paling mendasar dan memurnikan. Oleh karena itu, saat langit merah mulai bergerak, dia mengeluarkan semua kekuatan hukum di dalam obat-obatan roh, membuang ampasnya, dan mengolahnya kembali, membentuk pil obat berkualitas lebih baik dari sana. Gong Yang Lei juga mengelus jenggotnya dan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, meskipun langit merah sombong dan angkuh, bakatnya memang sangat tinggi. Bahkan guru juga memujinya. Setelah hari ini, lihat bagaimana Ye Yuan bocah nakal ini masih berani disebut sage kedua. Ye Yuan sendiri terlihat sangat tenang. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan tetapi mengamati pemurnian pil langit merah untuk sementara waktu, dan tanpa disadari menggelengkan kepalanya sedikit. Pemurnian pil tidak bersaing dalam pertengkaran, siapapun yang suaranya lebih keras akan menang. Hari ini, sage ini akan memberimu pelajaran yang baik, dan membukakan matamu bagaimana pil obat harus dimurnikan. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan menyatukan tangannya. Langit tiba-tiba meredup, bintik-bintik bintang muncul di atas langit panggung. Seni Peng Hinwi kekacauan, seni atraksi setan diaktifkan, seluruh tubuh Ye Yuan berubah menjadi fatamorgana. Kekuatan hukum di dalam obat-obatan roh berubah menjadi aliran yang mengalir halus, mengalir ke bintang-bintang. Pemandangan ini sungguh luar biasa indah. Mereka yang sebelumnya masih berteriak, Tuan Langit Merah luar biasa, sudah menutup mulut mereka dengan bijaksana saat ini. Mereka sudah benar-benar terkejut dengan kehebatan atraksi pembukaan Ye Yuan. Ketika Xin Luo melihat pemandangan ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan mulut ternganga, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Awalnya, Langit Merah memiliki momentum yang mengesankan, mencoba untuk menghancurkan Ye Yuan secara langsung sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tapi segera, dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi meledak, dengan paksa menyingkirkan aura alkimia dao miliknya, tidak membiarkan perlawanan sedikit pun. Di hadapan kekuatan ini, dia tiba-tiba merasa dirinya sangat lemah. Hati Langit Merah bergetar hebat, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Bahkan ketika bertarung dalam bidang alkimia dengan saudara magang seniornya, dia juga tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Dia merasa Ye Yuan di sisi lain mirip dengan langit, seolah-olah dia adalah bumi, seolah-olah dia adalah seluruh dunia. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan Ye Yuan yang sebenarnya? Xin Luo menatap Ye Yuan dengan tatapan kosong, akhirnya melontarkan kalimat ini. Gong Yang Lei tidak mengetahui pemurnian pil, tetapi dia juga melihat sesuatu yang tidak biasa dari ekspresi Xin Luo. Selain itu, dengan kekuatan kaisar surgawinya, dia juga merasakan aura sumber dao besar dengan jelas. Aura ini, bahkan ia juga merasakan gelombang jantung berdebar-debar. Bukan karena kekuatan ini terlalu kuat, tapi itu semacam rasa kagum dan hormat yang datang dari lubuk hati. Terlahir di dunia ini, orang tidak akan takut pada apapun. Manusia menghormati dewa, seniman bela diri menghormati langit dan bumi. Gong Yang Lei saat ini sepertinya menghadap langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah langit merah membeku? Gong Yang Lei berkata dengan agak tidak percaya. Xin Luo menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum pahit, pertarungan alkimia ini tidak memiliki ketegangan sama sekali. Pil segel hati melodi surgawi adalah salah satu pil obat yang paling sulit disuling di antara pil Dewa Iblis peringkat 6, sifat obat dalam obat roh sangat rumit. Cara mengekstraksi kekuatan hukum sangat menguji standar imam. Bagi pusat kekuatan alam leluhur, mengeluarkan khasiat obat di dalamnya tidaklah sulit, tapi, Ye Yuan melakukannya dengan sangat sempurna. Di sisi lain, ekspresi Su Chen tidak pernah serius hingga hari ini. Dia juga menjelaskan aspek mengesankan dari Ye Yuan kepada sesama anggota klan.
Kompleksitas khasiat obat ibarat bintang di langit, manusia tidak mampu menanganinya sama sekali. Bahkan pusat kekuatan alam leluhur juga tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menguasainya sepenuhnya. Bahkan jika imam besar leluhur suci atau leluhur Si Chen ada di sini, itu mungkin hanya standar Ye Yuan. Jika kita mengatakan bahwa kekuatan langit merah sudah mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka keterampilan Ye Yuan dapat dikatakan, contoh buku teks. Di belakang Qi Zhen, wajah Su Chen dan yang lainnya menjadi semakin terkejut, dan semakin serius. Penilaian Qi Zhen terhadap Ye Yuan terlalu tinggi. Wajah Su Chen praktis bisa mengeluarkan air. Hatinya sudah tenggelam ke dasar seiring dengan kata-kata Qi Zhen. Apa maksud kata-kata Qi Zhen? Imam besar leluhur suci, leluhur Si Chen, pada tingkat keberadaan apa orang-orang itu? Qi Zhen sebenarnya menempatkan mereka dalam kategori yang sama dengan Ye Yuan. Bukankah ini berarti bahkan jika Qi Zhen naik, tidak ada sedikit pun peluang untuk menang juga? Qi Zhen terkenal sebagai eksistensi yang merupakan leluhur Si Chen berikutnya di klan Qilin. Jadi seberapa tinggi statusnya? Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Su Chen berjanji dengan sungguh-sungguh untuk mengeluarkan botol api sejati giok pembersih sebagai taruhan? Qi Zhen, lalu jika kamu naik ke panggung, seberapa besar jaminan yang kamu miliki? Su Chen bertanya dengan tatapan muram. Qi Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak percaya diri sama sekali. Semua orang gemetar. Apa yang dikatakan Qi Zhen sama sekali tidak percaya diri. Dengan kekuatan Qi Zhen, seberapa hebatkah kekuatan itu sebelum bisa membuatnya mengucapkan kata-kata seperti ini? Semua orang yang hadir memahami Qi Zhen dengan sangat baik, kepercayaannya pada alkimia, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Namun kini, Qi Zhen sebenarnya bahkan tidak berani mengatakan bahwa ia memiliki peluang 10%. Konsep macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Kakak, kamu adalah eksistensi yang akan mewarisi jubah leluhur Si Chen. Jadi bagaimana mungkin kamu gagal menghadapi pendeta bintang 6 sekalipun? Kata Qiyun dengan ekspresi tidak percaya. Qi Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebelumnya, meskipun aku tahu bahwa dia adalah pusat kekuatan alam leluhur, aku juga tidak akan merasa bahwa dia dapat menimbulkan ancaman apapun kepadaku. Tapi setelah menyaksikan kemampuan alkimianya, aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia, sage kedua ini, sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya, ini adalah penilaian Qi Zhen terhadap Ye Yuan. Semua orang terkejut. Ketika mereka tahu bahwa Ye Yuan adalah sage kedua, ada lebih banyak penghinaan. Tapi sekarang, Qi Zhen memberinya penilaian yang tinggi. Setelah Ye Yuan menyempurnakan pilnya secara mendalam, aliran cahaya satu demi satu terbang keluar dari kuali obat dan menyatu menjadi bintang, hancur dan berkumpul kembali. Satu demi satu pita cahaya mirip dengan aurora, terlalu indah untuk diserap sekaligus. Di alun-alun, iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah dibawa ke kedalaman langit berbintang, berkeliaran di langit dan bumi. Perasaan seperti itu membuat orang merasa terpesona. Tidak ada aura yang mengejutkan dan keterlaluan, dan juga tidak menimbulkan keributan yang mengejutkan sehingga menarik perhatian orang. Semuanya terjadi secara alami. Di bawah atmosfer yang diciptakan Ye Yuan, orang-orang sudah melupakan langit merah, dan lupa bahwa mereka masih berjuang dalam alkimia. Mereka hanya sekedar mengagumi, murni mengalaminya. Pertarungan alkimia ini menjadi penampilan tunggal Ye Yuan. Aura alkimia Dao langit merah menjadi semakin kecil. Akhirnya menjadi kecil hingga bisa diabaikan. Apa yang dikatakan Qi Zhen, dia bisa merasakannya sepenuhnya. Lebih jauh lagi, dia merasakannya lebih jelas daripada Qi Zhen. Ini hanyalah contoh buku teks satu kali saja. Ye Yuan mengajarinya cara memurnikan pil dan tidak melakukan pertarungan alkimia. Pertarungan alkimia apa yang masih ada di sana? Langit merah tidak bisa menahan senyum sedih di dalam hatinya. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari sage kedua. Langit merah bisa merasakan bahwa level Ye Yuan hanya sedikit lebih tinggi dari levelnya. Tapi penyempurnaan pil tidak pernah hanya tentang dunia nyata. Penyempurnaan pil adalah proses yang sangat rumit. Detail kecil apapun pada akhirnya dapat menentukan kualitas pil obat. Jelas sekali, Ye Yuan melakukan aspek-aspek lain dari penyempurnaan pil hingga batas di luar jangkauannya. Selama wilayah kekuasaannya ada di sana, bahkan jika imam besar leluhur suci ada di sini, tidak ada alasan dia tidak bisa bertempur. Baru pada saat inilah langit merah benar-benar menyadari mengapa imam besar leluhur suci menganugerahkan Ye Yuan sebagai sage kedua.
Kekuatan semacam ini tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Kecuali seseorang benar-benar menghancurkannya di ranah alkimia Dao, jika tidak, tidak ada peluang kemenangan sedikit pun. Yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Yuan baru berusia kurang dari 2000 tahun. Sementara dia disebut jenius alkimia, jenius imam besar Red Plume, murid generasi muda. Tapi dibandingkan dengan Ye Yuan, dia sudah tua. Potensi yang dimiliki Ye Yuan sungguh tidak terbayangkan. Ketika semuanya sudah tenang, lautan luas berbintang itu berubah menjadi diagram formasi, dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam kuali obat. Pil terbentuk. Orang-orang akhirnya terbangun dari keterkejutannya. Semua tatapan tertuju pada sosok muda di atas panggung itu. Karya seni yang luar biasa. Benar-benar sebuah karya seni yang luar biasa. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya Tuan Sage kedua. Gelar Sage kedua sesuai dengan kenyataan dan juga namanya. Aku akhirnya mengerti mengapa imam besar leluhur suci menganugerahkannya sebagai Sage kedua. Meskipun aku sama sekali tidak dapat memahami penyempurnaan pil Tuan Sage kedua, dia benar-benar sangat luar biasa. Pada saat ini, sudah tidak ada lagi orang yang mempertanyakan keputusan imam besar leluhur suci. Ye Yuan mengalahkan langit merah dengan peringkat yang sama dengan cara yang sangat menghancurkan. Dalam generasi yang sama, dia hampir tak terkalahkan. Jika orang seperti ini tidak pantas disebut Sage kedua, siapa yang layak? Meskipun ada banyak imam ras iblis yang hadir, beberapa di antaranya bahkan adalah imam bintang 6 yang kurang lebih sama dengan Ye Yuan. Tapi penyempurnaan pil Ye Yuan, mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Tingkat kekuatan Ye Yuan jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk merasa bahwa Ye Yuan luar biasa. Karena hal semacam ini tidak bisa dipalsukan, dan sekilas terlihat jelas. Langit merah sudah menyerah. Tidak ada artinya sama sekali jika dia melanjutkan. Meskipun obat-obatan roh ini sangat berharga, dia sudah kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Dia perlahan-lahan datang ke hadapan Ye Yuan, membungkuk, dan berkata dengan hormat, langit merah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan menantang Tuan Sage kedua. Tuan Sage kedua, tolong berikan hukumannya. Tidak ada yang merasa tindakan langit merah tidak pantas. Sebaliknya, mereka merasa hal itu wajar dan benar. Kekuatan langit merah untuk menantang Ye Yuan memang bisa dikatakan melebih-lebihkan kemampuannya. Meski sama-sama berada di alam leluhur, kekuatan pemurnian pil mereka yang sebenarnya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Langit merah saat ini sudah menyingkirkan kesombongannya sejak lama dan bersikap penuh hormat seperti siswa kecil di depan Ye Yuan. Terhadap Ye Yuan, dia sudah bersujud dengan penuh kekaguman. Ia tak menyangka ternyata masih ada eksistensi seperti itu di kalangan generasi muda. Sebenarnya, banyak orang yang paham bahwa imam besar leluhur suci tidak akan menembak sembarangan, tapi Ye Yuan masih terlalu muda hingga membuat orang tidak percaya bahwa dia bisa menjadi imam besar leluhur suci. Langit merah juga sama, ditambah lagi karena dia adalah murid imam besar Red Plume, dia semakin marah karena Ye Yuan menunggangi kepala gurunya, itulah sebabnya dia datang dan menantang Ye Yuan. Tapi sekarang, dia benar-benar menghasilkan sedikit keraguan terhadap gurunya sendiri. Ye Yuan baru berusia sekitar 1000 tahun. 10.000 tahun kemudian, apakah gurunya benar-benar bisa menandingi Ye Yuan? Langit merah tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Ye Yuan setelah 10.000 tahun mungkin akan melemparkannya tidak tahu berapa banyak jalan yang tertinggal. Ye Yuan berkata dengan dingin, lupakan saja, wilayahku ada di sini untuk dilihat. Jadi wajar jika kalian semua memiliki keraguan. Jika ada seseorang yang merasa bahwa Sage ini tidak layak menyandang gelar tersebut, kalian masih bisa datang dan menantangku. Wajah semua orang berubah sedikit muram. Banyak orang yang pernah melontarkan komentar jahat tentang Ye Yuan sebelumnya, mengatakan bahwa Ye Yuan tidak layak menyandang gelar Sage kedua. Beberapa bahkan menghina dengan sangat kejam, dan tidak dapat menahan rasa malu saat ini. Langit merah buru-buru berkata, tidak berani, tidak berani. Kekuatan Sage kedua, bahkan jika beberapa saudara magang seniorku datang, itu juga hanya debu seperti itu. Dan mereka hanya sedikit lebih tinggi dari ranah Tuan Sage kedua, itu saja. Setelah ranah Tuan Sage kedua ada di sana, saya khawatir mereka tidak akan cocok lagi. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.
Damn, what a hell of a